Dulu, waktu kalian kecil, pasti pernah ada yang bertanya, apa sih hobimu? Ya, hobi itu memang adalah sesuatu yang kita lakukan dan itu kita sukai. Khususnya kita lakukan di saat waktu kita senggang. Nah, hobi yang hanya dinikmati, itu hanya berhenti menjadi sekedar hobi. Tetapi, hobi yang ditekuni akan menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi sekarang, apa sih hobimu? Jadilah kreatif dan jadilah produktif. Saya Erika, inilah Ngopi. Halo semuanya, Sobat Ngopi di rumah dan dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi dalam Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian. Sobat Ngopi, semoga kalian semua juga keluarga kalian masing-masing selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, saya akan mengumumkan pemenang dari kuis episode yang lalu. Nah, ini dia pemenangnya. Selamat ya kepada Anda yang menang episode yang lalu. Hadiahnya adalah voucher GoPay Rp100.000. Selamat. Nah teman-teman, tentunya kalian pernah melihat dong ya konten-konten kreatif karya anak bangsa. Nah, hari ini kita akan ngobrol pintar bersama salah satu tokoh konten kreatif. Siapa ya kira-kira? Nah, ini di sebelah saya ini. Oke. Halo teman-teman. Perkenalan sendiri ya teman-teman. Yeah. Namanya siapa? Kemudian asalnya dari mana? Kemudian yang perlu teman-teman tahu, tokoh kreator yang di samping saya ini adalah salah satu alumni dari SMA CDS. Iya benar. Ya perkenalkan semuanya, aku Martinus Deporas Wiranugraha. Tapi kepanjangan ya. Panjang mending ya? Iya makanya, mending kita nyebut aja nama panggilanku langsung. Biasanya orang-orang manggil aku Wira. Atau mungkin di media sosialku namanya Stefan Wira. Nah begitu. Aku kebetulan dari Semarang aja. Dari Semarang. Cuma kebetulan aku kerjaannya aslinya di Jakarta. Tapi karena WFH jadinya di Semarang. Nah, gitu. Jadi karena WFH akhirnya kita bisa bertemu di sini ya. Iya. Nah, Oke. Ada banyak hal nih yang harus Wira ceritakan, yang harus Wira sharingkan ke teman-teman Sobat Ngopi di rumah. Siap ya? Siap. Yang pertama nih Wira. Apa tuh? Kesibukan apa sih yang sekarang ini sedang Wira geluti atau pekerjaan apa yang sedang ditekuni saat ini? Kalau pekerjaan sebenarnya saya ada pekerjaan tetap. Saya sebagai pengurus konten di aplikasi HP. Nah, tapi karena takutnya iklan jadinya nggak apa-apa. Nggak usah ya. Pokoknya aplikasi HP gitu ya. Nah, tapi selain itu aku juga aktif juga buat konten di media sosial kayak di YouTube bahkan TikTok. Nah, jadi kegiatanku itu aja. Karena ini kan lagi pandemi nih. Kalau di luar itu kan ya jangan dulu lah ya. Makanya kegiatanku seputar kerja, terus konten, secara langsung dah itu aja sih. Yang bisa dari rumah ya tentunya. Iya, benar. Kemudian konten-konten itu isinya apa Wira supaya teman-teman di rumah tahu? Kalau konten ya, kalau di YouTubeku sendiri fokusnya ke konten idol Jepang. Mungkin banyak yang tahu kayak K-pop kayak gitu. Nah, ini yang genre dari negara sebelahnya, dari Jepang. Nah, kadang karena saya juga aktif di dunia e-sport, game, jadi saya juga kadang memasukkan itu juga. Nah, bahkan di TikTok kan saya juga aktif di TikTok nih. Oh. Nah, di TikTok aku sering siaran langsung game di sana. Kalau buat konten seputar Jepangan juga, seputar game-game juga, jadinya ya mirip-mirip lah ya, cuma beda platform gitu. Jadi memperkenalkan idol-idol yang ada di Jepang. Di Jepang, bukan Jepang sih sebenarnya, di Asia. Di Asia. Oke. Begitu. Nah, Wira, tadi di awal saya menyebutkan kalau kamu itu alumni SMA CDS. Tahun berapa sih Wira lulus dari SMA CDS? Saya lulusnya itu tahun 2013. Tahun 2013, berarti baru-baru ini aja ya? Enggak baru banget sih ya, 7,5 tahun tuh lama juga. Lebih lama saya yang lulus. Oh iya, maaf nih Kak. Aku jadinya manggil Kak gitu kan. Ya, oke Wira. Pertama kali tertarik dengan konten kreator itu
Apa sih yang mendasari Wira tertarik pertama kali? Sebenarnya itu semuanya iseng. Jadi itu awalnya aku ingat banget, itu bulan Juni 2016 teman-teman. Jadi pada saat itu aku kan kuliah nih, manajemen. Kebetulan disuruh membuat company profile dan itu diupload ke YouTube. Itu semuanya nggak ada yang ngajarin untuk ngedit, untuk konsepnya seperti apa, segala macam. Jadi saya semuanya belajar sendiri. Nah dari prosesnya itu tuh, karena prosesnya kok asik, terus aku kayak capek pun kayak nggak capek rasanya gitu loh. Nah dari situ ya udah aku coba ngonten. Tapi kontennya itu kenapa kok ke Jepang? Ya itu karena ya semuanya karena awalnya hobi. Jadi hobi itu kalau bisa tak buat inilah, menghasilkan, jangan cuma jadi penikmat. Nah itu tuh alasannya. Jadi biasanya kita tahu hobi itu dari kecil. Wira baru tahu punya hobi itu sejak tahun 2016. 16 iya. Secara tidak langsung ya Wira. Dari tugas kemudian akhirnya menemukan bahwa inilah hobinya Wira. Tentunya pasti teman-teman pernah dong yang mengalami hal seperti itu. Benar. Yang tadinya nggak tahu hobi kita apa sih, ternyata selama perjalanan hidup kita akhirnya kita bisa menemukan, oh ini dunia yang aku suka gitu ya. Berarti tentunya harus ditekuni sehingga bisa menjadi sukses seperti Wira. Amin. Oke, lanjut Wira. Ada nggak sih kesulitannya? Kesulitan banyak sih. Seperti halnya kayak kita stuck di ide. Nah itu makanya aku sering tuh kayak istilahnya kayak orang ini ya, kayak orang gabut gitu loh, nontonin video atau nontonin ide-idenya orang. Nah itu tuh aku cari idenya dari situ kadang kalau stuck. Tapi nggak nyolong ya, cuma habis itu aku modifikasi. Nah jadi gitu teman-teman. Terus masalah yang lain ya mungkin kalau di luar itu netizen mungkin ya. Karena tahu sendiri kan netizen ya gitulah kadang ganas ya. Ya ada yang ganas bahkan sampai diteror pernah kayak gitu. Coba ceritain sedikit Wira. Ya mungkin karena apa ya, kayak mungkin dikira sok tahu atau apa gitu. Padahal emang fakta seperti itu. Ya begitulah netizen, nggak apa-apa. Lalu tanggapan Wira untuk mengatasi netizen yang seperti itu? Netizen itu ya diambil positifnya aja. Kalau misalnya mereka kayak apa ya, banyak hal negatif kayak maki-maki atau apa yang mungkin tidak berkenan, ya kita kayak berusaha nih jadi orang lebih baik lah. Bukan orang lebih baik tuh kayak sok tegar, tapi ya kita ambil hikmahnya, kita coba lebih humble, lebih kalem. Kan semua proses itu kan dari situ tuh. Nah gara-gara itu semua ya jadilah mungkin seperti saat inilah. Jadi semua memang perlu proses ya Wira. Benar, semuanya proses. Satu demi satu dikerjakan akhirnya bisa seperti ini. Sudah berapa subscriber ini? Waduh, kalau di YouTube emang nggak begitu banyak, hampir 2000. Soalnya emang genrenya anti mainstream. Beda sama itu tuh kayak apa genre K-pop segala macem. Tapi lucunya gara-gara jumlah itu entah kenapa ya dipercaya sama idol Jepang gitu bahkan luar. Jadi tentu ada kerjasama ya? Iya, semuanya karena kita rajin sih intinya, konsisten gitu. Kemudian dari pihak sana tertarik, justru malah meminta Wira untuk membuat konten untuk mereka ya. Iya. Tujuannya apa sih Wira? Kenapa pilih Jepang? Atau nggak sengaja akhirnya yang terpilih Jepang? Atau bagaimana tujuannya? Sebenarnya karena hobi kesukaan sih ya, kayak kita suka dengerin musik yang genre arah sana gitu loh. Nah jadi intinya semua berawal dari hobi, nggak sengaja juga. Karena emang prinsipku bikin konten ya buat ini juga kayak apa, portofolio aku, daripada kita cuma menikmati gitu. Nah aku share sedikit dari situ. Nah gitu. Selain di YouTube juga ada di TikTok. Kalau TikTok setiap hari upload sehari 3 kali video. Sama atau hal yang berbeda? Agak lebih ke umum di TikTok, tapi aku juga di TikTok itu juga masukin kayak idol, bahkan game-game. Dan kebetulan lucunya itu di TikTok karena game sama hobi saya itu sekarang follower saya 33.000 lebih lah. Justru banyak di TikTok ya? Nah itu makanya kalau saat ini mungkin fokusnya ke TikTok. Nah nanti kalau udah rame nih aku giring ke YouTube. Jadi itu pelan-pelan kemudian digiring ke YouTube. Nanti boleh kok promosi untuk TikTok dan YouTube-nya. Udah nih promosi itu. Udah promosi. Akunnya. Oh ya akunnya. Cari aja namaku itu. Langsung keluar ya?
Keluar. Oke, Wira, untuk awal, dimana kalau kita mau berusaha mulai dari nol, itu kan tentu ada hal-hal yang sulit ya, sulit. Bagaimana sih cara Wira berusaha untuk terus maju, berusaha untuk terus berkarya, walaupun banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi Wira? Itu cuma satu, nikmatin aja. Karena kalau kita nggak menikmatin, kayak kita tuh kepaksa gitu loh ngelakuinnya. Tentu kan di awal-awal Wira itu posting di YouTube, kemudian juga di TikTok, viewersnya tidak sebanyak sekarang kan? Iya, beda. Itu sempet down nggak? Kok nggak ada yang nonton ya? Kalau itu awalnya seperti itu, cuma ya kembali lagi karena menikmati, karena semuanya itu proses. Karena teman-teman saya kebetulan emang udah lebih lebih banyak penontonnya. Nah, tapi karena mereka diskusi, memotivasi, jadinya saya tahu emang itu prosesnya. Jadi semua hal yang kelihatannya tidak menghasilkan sebenarnya enggak, karena di YouTube sendiri itu kan videonya menetap tuh di situ. Ya nanti mungkin aja suatu saat bahkan 4 tahun lagi bahkan bisa viral. Jadi kayak bisa aja tuh telat sebenarnya gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya jadi memang bertahap ya. Ya proses istilahnya. Dan tentunya ketika posting sekali yang menonton sedikit, posting 2 kali masih sedikit, Wira terus-terusan posting terus ya, tidak berhenti sampai situ aja ya. Oke, Wira luar biasa ya teman-teman. Jadi kuncinya tidak boleh berhenti berusaha. Kalau tidak ditonton terus-terusan konsisten. Konsisten. Yang dibutuhkan adalah konsisten. Oke, Wira, bagaimana ide kreatif itu bisa muncul? Ide kreatif muncul. Nah, ini sekalian nih tips nih. Kalau aku ada ada tipsnya. Yang pertama, kayak misalnya nih teman-teman punya video atau konten creator yang lain tapi yang famous banget nih, paling famous yang terkenal. Nah, itu coba kalian perhatiin tuh. Itu kok kalian suka dari mana? Apakah cara pembawaannya atau dari editing videonya? Nah, itu kayak kita nikmatin tuh pertamanya. Terus video tonton kedua kita kayak menganalisis apakah itu transisinya. Nah, kalau misalnya tertarik dan kita nggak bisa pun, kita baru tuh cari tahu, belajar. Kan banyak kan sekarang di YouTube tutorial apa itu. Soalnya saya sendiri nggak ada yang ngajarin, sama. Belajar sendiri ya? Semuanya otodidak. Kan manajemen tadi. Iya. Terus tips yang lain? Tips yang lainnya ya itu tadi, karena sekarang banyak kayak di Google, YouTube atau segala macam tuh kayak share tips kan. Bahkan mungkin di toko buku pun ada cara untuk edit menjadi ini. Nah itu tuh. Nah kan ada tuh kayak gitu. Kita cari tahu aja. Soalnya kebanyakan orang tuh penyakitnya mager. Iya, mager, kemudian malas membaca. Nah, sobat ngopi di rumah hati-hati nih, kalau penyakitnya sudah seperti ini perlu waspada. Iya, makanya. Karena tidak akan pernah maju ya Wira ya. Benar. Oke. Jadi tadi sudah ada tips-tips dari Wira apa saja yang bisa dilakukan teman-teman, apalagi sekarang teman-teman itu sedang pembelajaran jarak jauh. Artinya tentu banyak yang bisa dilakukan di rumah ya. Kalau tugas-tugas sudah selesai, berarti mulai mencari hobi apa sih yang bisa ditekuni ya, yang teman-teman suka, kemudian mulai dibangun pelan-pelan supaya bisa menghasilkan. Itu tuh. Tentu ada berkahnya ya Wira. Iya. Sampai saat ini berkah apa sih yang sudah diperoleh? Kalau berkah dimulai rezeki pasti ya. Karena kan di luar YouTube, karena mungkin buat teman-teman kayak subscribernya baru segitu. Sebenarnya jangan dilihat dari subscriber, dilihat dari belakangnya itu. Karena aku banyak dari project-project di luar itu. Misalnya nih kayak membuat musik video buat idol Jepang pernah. Oh ya? Pernah. Sampai membuat musik video. Ya, dan itu masuk media juga sampai Jepang. Terus juga aku pernah ngedrone buat beberapa brand juga pernah. Itu hal-hal kecil yang seringkali tidak kita perhatikan, tapi ternyata vital. Iya, benar. Merupakan hal yang vital ya di dunia musik ya. Iya. Oke, terus berkah yang lain Wira. Nah ini yang paling keren, mungkin kalian juga pingin. Itu kita bisa ketemu orang yang menurut kita wah lah, istilahnya kayak orang terkenal. Soalnya kalau di YouTube sendiri kan ada tuh kayak komunitasnya. Kebetulan aku sendiri pernah
minta tolong sama YouTube langsung, YouTube Indonesia buat jadi Rising Star Community. Jadi 2 tahun lebih lah, 2,5 tahun pernah disuruh. Terakhir tuh 2017. Nah, bisa ketemu yang kayak mungkin Eka Agustiwana yang terkenal gitu, Jovian Dovi. Terus kayak gitu-gitulah. Nah, itu semuanya ya berkat kita berkonten secara konsisten gitu lah. Jadi akhirnya punya teman yang lebih banyak, punya kerabat yang lebih luas lagi. Benar. Tuh ya. Luar biasa Wira. Terus pengalaman yang paling mengesankan nih selama bergelut di dunia konten kreatif. Kalau pengalaman ya, aku bisa juga gara-gara konten aja. Itu tuh kita bisa bepergian dengan itu loh, hasil yang kita dapatkan. Oh ya, sampai mana Wira? Sudah pernah sampai mana? Jepang, Hong Kong, Thailand. Wow. Ya tergantung kontennya tuh kita buatnya apa gitu loh. Tergantung isi yang sedang dibuat ya. Kan kembali lagi kan promosiin idol Asia gitu loh, makanya. Tentunya ketemu cewek cantik-cantik ya di sana ya. Iya, tapi ya karena udah sering ketemu kali ya, jadi biasa aja sebenarnya sih. Kecuali kalau ada orang yang kita favoritin baru tuh agak beda tuh. Biasa kan ketemu artis kesukaan ya kan, misalnya gitu tuh. Ada nggak favoritnya siapa? Gara-gara kebanyakan bingung kali ya. Jadi udah biasa semua ya. Iya, biasa aja. Yang awalnya favorit karena sering bertemu, akhirnya biasa. Pernah tuh gara-gara aku kan temennya yang promotor Indonesia. Padahal aku mau nonton di Jepang, disuruh ke backstage. Gara-gara itu intinya. Ya semuanya yang nggak kita pikirkan tiba-tiba dapat gitu kan. Itu salah satu berkah juga ya. Iya, itu hal unik juga sih. Pokoknya ya itu hobi. Oke, Wira, dari percakapan kita tadi kita sudah khususnya Wira sudah sharing banyak ke sobat ngopi di rumah. Pesan dong untuk sobat ngopi di rumah supaya teman-teman itu walaupun keadaan pandemi seperti ini tetap bisa terus semangat, tentunya tetap bisa berkarya walaupun hanya dari rumah. Kalau untuk teman-teman sendiri nih, misalnya kayak saya ya, kan tadi aku udah cerita panjang lebar. Jadikan hobimu itu mau apa aja, mau yang olahraga, mau yang kayak fotografi, menulis atau apa, tekuni. Jangan kamu nikmatin aja kayak nontonin orang atau dengerin doang musik-musiknya orang. Coba kamu menghasilkan dari itu semua. Karena kalau kamu suka dengan itu, pasti kamu nggak akan capek buat ngelakuinnya, dan bahkan kamu bisa menghasilkan sesuatu dari itu. Karena pekerjaanku aja sekarang karena hobi gitu loh. Pekerjaan tetapku juga karena hobi. Jadi jangan pantang menyerah buat ngelakuinnya, terus berkarya buat teman-teman yang punya hobi itu gitu. Apalagi pas pandemi ya, itu pas banget momennya gitu. Saya jadi ingat pepatah, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi. Bener. Ya. Jadi tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah lelah ketika kita bekerja. Bener banget. Wira, terakhir nih, satu kalimat untuk Sades. Apa ya? Sades Sapiensi terus terbang tinggi sampai semua orang bangga terhadap murid-muridnya. Karena banyak teman-teman tuh yang karena dari Sades juga sekarang juga pada hebat-hebat gitu. Jadi harapannya semoga Sades menghasilkan orang-orang yang keren-keren lagi. Terima kasih Wira. Sobat ngopi di rumah dan dimanapun kalian berada, kita sampai di segmen yang terakhir, yaitu bagian kuis. Nah, dengarkan baik-baik karena satu pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp100.000. Pertanyaannya, Wira sendiri atau saya ini yang memberi pertanyaan? Tanya aja. Kan hostnya. Pertanyaannya, tadi ketika kita ngobrol, saya dan Wira ngobrol, Wira sudah sharing ke teman-teman sobat ngopi. Hasil dari hobi yang ditekuni oleh Wira, salah satunya adalah bisa berkeliling ke beberapa negara. Nah, pertanyaannya, sebutkan 3 negara
yang pernah dikunjungi oleh Wira dalam rangka jalan-jalan dan juga membuat konten kreatifnya? 3 saja ya teman-teman. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, satu pemenang yang beruntung dengan jawaban yang benar ya tentunya akan mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp100.000. Selamat mencoba. Good luck. Oke Wira, sayang sekali ya sampai di sini kita harus berjumpa dan menemani Sobat Ngopi di rumah. Ini ada kenang-kenangan dari Sobat Ngopi untuk Wira. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Keren nih kayaknya nih. Oh iya sama ya ngopi. Ini bisa buat konten juga nih. Bisa. Sekali waktu kalau konten dipakai ya. Iya boleh. Nah ini nih ngopi. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke Wira, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sehat selalu dan tetap ngopi. Ngobrol pintar ala Sedesia.